kasih Anda tetap setia dengan Tagar TV dan juga Tagar ID. Hari terakhir puasa ini, selamat ya sudah berhasil melewati ujian sebulan penuh. Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama, sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Baik Mbak, Alhamdulillah. Pak Ustadz, di hari terakhir bulan puasa ini saya mau tanya, gimana sih sejarah Idul Fitri? Terima kasih Mbak Kori. Ini ya kita sudah menjelang Lebaran ya harusnya kita happy ya. Karena kita juga bersyukur karena ketika Lebaran itu pertama kali dirayakan, itu sebenarnya Rasulullah bahkan ketika khutbah Idul Fitri itu masih dalam keadaan letih. Jadi ketika khutbah itu bersandar kepada salah satu sahabat namanya Bilal bin Rabah. Karena memang momentum Idul Fitri pertama kali disyariatkan itu setelah usai perang Badar. Ketika umat Islam itu jumlahnya yang sangat sedikit, tidak seimbang dengan orang musyrik dari Quraisy. Jumlahnya sangat banyak, kemudian dimenangkan oleh umat Islam saat itu. Jadi ada kaitannya dengan perang Badar, usai perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian Idul Fitri itu pertama kali dirayakan pada tahun 624 Masehi atau bertepatan dengan tahun kedua Hijriah, ya. Yaitu pas selesainya perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin. Kemudian kalau tradisi umat Islam ya, itu kan di zaman Nabi. Kemudian yang sudah akhir-akhir ini, misalkan dulu ya saya lihat baca sejarah di Mesir misalkan, itu dinasti Mamluk ya. Dinasti Mamluk yang ada di Mesir itu dulu ketika kalau Lebaran itu mereka berbagi-bagi hadiah, bagi-bagi uang kepada masyarakat ya. Seorang sultan itu bagi-bagi. Nah, ini tradisi baik sebenarnya karena Idul Fitri selain ada kewajiban membayar zakat fitrah, ini orang juga dituntut untuk senang. Makanya Idul Fitri itu kan berada pada Syawal. Syawal ini artinya adalah peningkatan dalam bahasa Arab itu Syawal, dalam bulan Hijriah itu kan Ramadan kemudian Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Artinya ketika Ramadan kita ini berlatih untuk menjaga nafsu kita, memerangi nafsu kita, hal-hal yang buruk kita perangi, maka harus ada peningkatan. Jadi charging spiritual itu ketika bulan Ramadan sehingga baterai kita penuh. Ketika Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan kita telah bisa mengalahkan nafsu angkara kita. Sekaligus kita merayakan sebagai umat Islam ini harus happy. Makanya kewajiban zakat fitrah ini tidak boleh setelah sholat Id. Nah, jadi sebelum sholat Id ini harus sudah dibagikan sehingga ketika sholat Id orang ini sudah happy, tidak ada orang nggak bisa makan, tidak ada orang yang sedih. Makanya zakat fitrah itu kan juga dulu kalau madhab Hanafiyah itu kan boleh berzakat fitrah dengan uang, ya, dengan kimah kalau dalam bahasa itu. Kalau madhab Syafi'iyah dan Hambali, madhab Syafi'i dan Hambali itu tidak membolehkan dengan uang atau kimah. Tetapi ketika lihat konteks modern, misalkan di Indonesia, orang ya boleh saja ya, kebanyakan ulama membolehkan itu zakat dengan uang karena memang kalau dengan makanan pokok itu kadang sekarang malah menyusahkan. Kadang orang ketika memiliki kebutuhan pokok yang lain dia harus menjual harta yang dari penghasilan hasil zakat tadi itu dijual dengan di bawah standar. Makanya uang itu pasti ada masalahnya. Kan tadi akhirnya ulama misalkan ulama itu membolehkan asal dengan ada masalahnya zakat uang. Kemudian kayak misalkan Ibnu Taimiyah dan juga riwayat Imam Ahmad itu membolehkan ya tadi dengan syarat ada masalah. Kalau lihat konteks Indonesia memang zakat dengan harta ini zakat fitrah itu ada masalahnya. Kembali kepada mengenai Idul Fitri. Kalau Idul Fitri di Indonesia ini pada zaman kerajaan Islam pertama itu kan dirayakan itu dulu atas inisiasi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang di Demak dulu sebagai Wali Songo ya, Serhat Wali Songo yang ada di Demak ya, sekarang makamnya di Kadilangu Demak itu.
punya tradisi bahwa orang Jawa ini punya tradisi kalau melakukan perayaan sesuatu atau selebrasi itu selalu menggunakan janur. Janur itu daun kelapa yang paling pucuk, yang paling muda. Makanya orang nikah itu ada janurnya. Makanya Lebaran itu juga bungkus makanannya itu menggunakan janur. Nah, ada kalau dulu di saya waktu masih kecil ya, bahkan sampai sekarang itu masih ada. Jadi ada ketupat. Ketupat itu bahasa Jawanya itu kupat. Kupat itu artinya ngaku lepat. Ngaku artinya mengakui, lepat itu kesalahan. Jadi yang muda itu biasanya sowan ke yang sepuh meminta maaf. Karena biasanya dalam bermuamalah atau berinteraksi sosial selalu ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Satu sisi orang ketika Ramadan itu diharapkan dia mengetahui kesalahan karena dia udah dekat kepada Allah, melakukan ibadah secara ekstra. Sehingga dia tahu kesalahan, mengakui kesalahan, kemudian dia bertobat. Sehingga ketika hari raya Idul Fitri, mari disebut dengan Idul Fitri. Itu kan artinya perayaan atau satu okasional gitu ya. Jadi occasion gitu. Jadi satu perayaan tahunan yang itu harus happy. Maka disebut dengan Idul Fitri. Orang itu juga bisa berarti kembali. Karena orang yang asalnya banyak dosa dengan Ramadan sebulan penuh, ketika merayakan Idul Fitri pada Syawal tadi, bulan yang istilahnya kenaikan ya, orang itu meningkat amal kebaikan. Nah, levelnya naik, maka orang itu akan kembali kepada fitrah awalnya. Jadi orang kembali fitrah itu orang kayak bayi yang baru lahir. Makanya tadi itu mengakui, kupat itu mengakui kesalahan, ngaku lepat. Sunan Kalijogo dulu mentradisikan seperti itu. Sehingga ketika Lebaran itu artinya kalau orang Jawa itu lebar itu artinya selesai. Karena selesai melakukan puasa. Kemudian lebur itu artinya ya melebur dosa. Kita saling memaafkan. Kemudian labur itu rumah biasanya dulu orang Jawa kalau Lebaran itu selalu dicat karena nanti banyak tamu, ada saudara yang saling silaturahmi. Jadi tradisi Idul Fitri ini sebenarnya dari dulu sudah ada. Cuma memang dari zaman ke zaman itu ya tentunya ada satu improvisasi. Tapi selama saya di luar negeri dulu Mbak, waktu di Mesir, di negara-negara Arab atau di negara-negara di Rusia ya, saya pernah tinggal di sana itu. Memang Lebaran di luar negeri itu nggak ada yang lebih meriah daripada Indonesia. Di Indonesia, di Brunei, di Malaysia ini saya rasa Lebaran yang paling meriah, nggak ada tandingan. Bahkan kita itu ada beberapa waktu saya kecil juga itu Lebaran itu sampai 7 hari. Masih ramai itu. Kalau sekarang di kota udah mulai berkurang lah. Karena orang pada mudik, jadi Lebaran di kota itu ya hanya hari pertama itu aja. Tetapi kalau di luar negeri itu yang pengalaman saya, itu kita hanya sholat, ketemu sama warga Indonesia, makan ketupat atau makan lontong sayur itu apa sih nyebutnya, opor ayam itu ya. Nanti habis itu saling memaafkan, pulang, udah sholat id selesai gitu. Sholat id kemudian makan selesai. Kalau di Indonesia kan ada tradisi silaturahmi, saling main ya. Saya juga biasanya mudik ya. Kalau kebetulan nggak tugas ke luar negeri, biasanya saya mudik itu. Tapi kalau lagi di luar negeri, kadang pulang itu Lebaran kedua. Jadi sampai di sini Lebaran ketiga, baru nanti pulang kampung. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi tradisi Idul Fitri sebenarnya sejak tahun 2 Hijriah ya, bertepatan pada tahun 624 Masehi. Tapi tentunya Lebaran sekarang lebih meriah. Ya karena umat dulu, orang Arab Jahiliyah dulu itu punya tradisi Lebaran yang dipengaruhi oleh orang Persia. Ya saya pernah ke Persia juga dulu. Jadi orang Persia, orang-orang Zoroaster itu punya tradisi Lebaran disebut dengan Nuruz. Nu itu artinya baru, Rus itu artinya hari. Artinya perayaan mereka itu bertepatan pada musim spring. Jadi musim semi pertama, jadi hari alam. Ketika mereka alam pada masa terbaiknya, itu musim semi, itu mereka merayakan. Tapi perayaan itu selain Nuruz itu ada namanya Mahrojan. Mahrojan kalau sekarang itu diartikan festival. Memang orang Arab itu ada Mahrojan itu kaitan dengan ya joget-joget, ada kalau Nuruz tadi melompatin api dan tradisi-tradisi yang secara kegembiraan itu diwarisi oleh Islam. Tetapi ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan syariat, misalkan ya tadi hal-hal yang mubazir,
kemudian yang berlebihan itu dihilangi. Jadi kontennya aja yang dirubah. Nah, jadi tradisi orang merayakan itu selebrasi kan sebenarnya setiap umat ada ya. Cuma dalam para wali dulu bisa mengemas dan merubah kontennya dari yang tidak baik itu dirubah, tapi yang baik tetap dijalankan. Kayak tadi ya, silaturahim itu baik dijalankan. Ya, cuma yang mubazir ya. Makanya lebaran itu tidak harus punya pakaian baru. Ya. Jadi orang lebaran itu laisal id man lab bisa al-jadid ya. Bukan lebaran itu bukan berarti orang harus punya baju baru. Tapi id itu adalah tapi id itu walakinnal id man imanuhu yajib. Jadi id itu adalah orang yang keimanannya setelah Ramadan itu bertambah. Itu adalah id. Makanya disebut dengan itu. Kira-kira itu Mbak Kori, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Iya, sama-sama. Baik Tagarians, demikian jelang beduk maghrib program khusus Tagar TV di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.